Penagihan akhir tahun di pinjaman online, DC-DC-nya itu katanya makin bahaya, makin serem-serem. Nah, di sini saya akan bahas penagihan akhir tahun yang dikatakan semakin serius nih, semakin intens, semakin rumit, atau apapun istilahnya. Dan ini adalah situasi yang tidak menyenangkan. Nah, penagihan akhir tahun ini saya yakin bisa membuat teman-teman yang mungkin baru mengalami atau baru terlibat dalam pinjaman online merasa khawatir. Bagi yang sudah lama gagal bayar, mungkin sudah memahami apa yang saya maksud. Tetapi bagi yang baru terlibat atau baru gagal bayar, tentu ini menjadi sesuatu yang sangat mengganggu dan membuat stres kalian. Sebenarnya lebih kepada mengganggu daripada menakutkan kan. Nah, semakin banyak dan semakin instan, saya tahu bahwa beberapa bulan yang lalu mungkin tidak ada penagihan. Ya nggak? Mungkin adem-adem ayam aja. Tapi kenapa sekarang tiba-tiba banyak menghubungi dari nomor-nomor yang tidak dikenal. Bahkan mungkin setiap jam atau setiap detiknya kita diganggu sama DC-DC-nya. Nah, beruntunglah bagi teman-teman yang tidak mengalami penagihan ekstrim seperti itu. Karena itu bisa sangat mengganggu dan menghambat aktivitas kita. Nah, jadi bagi teman-teman yang sedang menghadapi situasi seperti ini, di akhir tahun ini, diteror betul-betul sama DC-nya, jangan khawatir. Ya, itu sudah biasa. Emang begitu. Mari tetap semangat ya. Saya yakin kalian bisa melewati ini. Pasti kalian bisa mengatasi permasalahan ini. Ya, permasalahan pinjaman online ini. Insya Allah pasti bisa lewat. Karena semua masalah pasti ada jalannya dan pasti ada solusinya. Yakin aja daripada diri sendiri. Sebelum tidur nih ya, bangun dan juga bangun tidur atau sebelum melakukan aktivitas, kalian tuh boleh tenangkan pikiran kalian. Katakan pada diri sendiri bahwa kalian bisa melaluinya. Bahwa pasti bisa melunasi hutang-hutangnya. Dan katakan pada diri sendiri, saya pasti bisa tetap fokus di pekerjaan saya. Dan semoga Tuhan selalu menyertai saya, serta menolong saya untuk bisa terbebas dari hutang pinjaman online ini. Terus aja lakukan afirmasi ini ke diri ini. Yakinlah bahwa ini benar-benar bisa terjadi. Percaya atau tidak percaya, yakinlah pasti akan berdampak luar biasa untuk diri kalian. Karena kita yakin bahwa kita bisa dan yakin pula bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Ini sejalan dengan konsep hukum ketertarikannya, di mana apa yang kita pikirkan dan kita yakini pasti akan terkabul dan pasti akan terjadi. Dan itu kalian harus percaya. Nah, jadi gini, fokus video kali ini tidak membahas masalah penagihan akhir tahun yang rumit lah, itu sudah umum. Namun, saya ingin menyampaikan kepada kalian untuk mengamalkan keyakinan ini. Mulai bangkit dari keterpurukan, mulailah memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Tuhan juga, pasrah, ikhlas atas semua yang terjadi. Ya, jangan lupa untuk bertobat ya, atau minta maaf atas segala dosa yang pernah kita lakukan kepada Tuhan kita. Nah, itu juga penting untuk kalian yang sedang mengalami permasalahan gagal bayar. Nah, artinya mungkin ada dosa-dosa yang di masa lalu yang tidak kita sadari, kita tidak pahami, atau bahkan terlalu lupa. Dosa-dosa ini mungkin menjadi penyebab rezeki kita terhambat. Kita terlibat dalam masalah seperti ini. Kita tidak rugi untuk memohon ampun kok kepada Tuhan kita, ya enggak? Karena kita juga pernah salah, ya enggak? Enggak ada yang salah untuk kita memohon maaf dan minta ampun dan bertobat kepada Tuhan kita. Nah, hal ini tidak akan serta-merta membuat kita menjadi hina atau rendah. Enggak kok. Ya enggak? Sebaliknya, tindakan ini justru akan membuat Tuhan semakin sayang kepada kita dan kita diperintahkan untuk selalu minta pertolongan dan mengharapkan bimbingan dan bercurhat kepada Tuhan kita. Ini adalah petunjuk yang diberikan kepada kita. Nah, dengan melakukan hal tersebut justru mungkin akan membantu kita suatu saat nanti kita tidak perlu merasakan rendah atau malu karena memohon pertolongan kepada Tuhan kita. Sebaliknya, hal itu bisa menjadi langkah awal untuk memperoleh kekuatan dan bimbingan yang kita butuhkan. Dengan tulus dan ikhlas, dan kita dapat meraih pertolongan dari Tuhan dan mendapat arahan yang baik untuk mengatasi setiap kesulitan di permasalahan pinjaman online ini. Karena pinjaman online itu emang bikin pusing. Ya, kita makan gak enak, tidur gak enak, semuanya serba gak enak. Untuk teman-teman yang saat ini berada di fase gagal bayar, utang pinjol, dan mungkin sedang menghadapi keterlambatan pembayaran atau baru akan mengalaminya, penagihan akan semakin intens memang ya, semakin intens banget di akhir tahun ini. Semakin lama tekanan psikologis kita juga akan semakin meningkat. Meskipun sebagian orang mungkin sudah bisa mengatasi ini atau menguasai situasi ini, ada beberapa teman yang di luar sana yang mungkin sudah teredukasi mengenai resiko-resiko gagal bayar dan tidak terlalu takut menghadapi masalah utang di pinjaman online yang meresahkan. Tetapi juga ada teman-teman yang masih khawatir nih,
Makanya kalian perlu simak video-video edukasi-edukasi Galbay seperti ini, ya. Namun yang perlu diingatkan oleh semuanya adalah bahwa gagal bayar pinjol bukan akhir dari segalanya. Ini bukanlah masalah yang tak teratasi dan tentu saja bisa dihadapi. Meskipun teman-teman tidak memiliki pekerjaan saat ini, insya Allah ini bisa diatasi dan diselesaikan. Yang perlu diperhatikan adalah strategi cara untuk melewati proses-proses ini. Karena berat, emang berat adalah prosesnya, bukan solusinya. Kita akan membahas satu persatu nih di sini. Nah, pada akhir tahun penagihan akan semakin intens memang karena perusahaan-perusahaan memiliki target-target tahunan. Performa dari CDC ini di tahun-tahun sebelumnya akan menentukan apakah mereka akan dipertahankan atau diganti di tahun berikutnya. Oleh karena itu, adanya target ini menjadi alasan penagihan semakin gencar. Nah, itu alasannya kenapa kalian semakin gencar banget di akhir tahun. Karena target yang harus dicapai, mereka akan melakukan segala cara untuk memenuhi target tersebut agar bisa dipertahankan atau mungkin dikerjakan lagi di tahun mendatang. Mulai dalam tanda kutip, penagihan menjadi lebih agresif. Awalnya mungkin sudah beberapa bulan tidak ada penagihan, tapi tiba-tiba menjadi ramai lagi di akhir tahun. Ini hal yang lumrah dan telah terjadi di akhir tahun 2022 kemarin. Nah, sebelumnya pernah saya bahas hal serupa dan pada akhirnya bagi yang sudah lama mengalami gagal bayar, insya Allah masih aman sampai sekarang. Meskipun sudah lama lebih dari setahun dalam kondisi gagal bayar, namun tetap tenang. Ya, bagaimana kita menyikapi masalah ini menjadi hal yang sangat penting. Salah satu cara terkait penagihan adalah dengan memblokade pemikiran-pemikiran kita. Salah satu cara yang terkait penagihan adalah dengan cara memblokade pemikiran-pemikiran yang bisa membuat kita stres dan terguncang. Ancaman-ancaman yang muncul memang semakin beragam, bahkan ada yang tidak masuk akal, seperti ancaman terhadap BPJS kita dibekuin lah, atau auto debit di rekening kita, di uang kita, di bank kita, yang tentu saja tidak masuk akal. Nah, lebih parahnya lagi ada ancaman terhadap dokumen resmi seperti KTP yang akan terblokir. Nah, semua ini tentu saja adalah ancaman yang aneh dan tidak masuk akal. Ya, terlebih lagi ini sering digunakan oleh oknum-oknum perusahaan pinjaman online yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu ya, penting untuk tenang dan bijak dalam mengatasi kondisi ini serta tidak terpengaruh oleh ancaman-ancaman yang tidak masuk akal. Ya, kalian tetap tenang, tetap santai dan ini biasa. Akhir tahun emang seperti itu. Nah, kita telah mengetahui bahwa situasi seperti ini emang wajar terjadi dan seharusnya kita mulai memaklumi ini. Ya, mereka mungkin akan terus menekan dan membuat komentar-komentar yang tidak menyenangkan. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita meresponnya. Ya, kita dapat bersikap cuek, bodo amat itu ya nggak respon juga nggak apa-apa. Yang paling penting dan sangat-sangat krusial itu kita harus fokus, ya, tidak usah terpikirin masalah ancaman-ancaman DC. Masalah utama sekarang adalah perasaan, ya, kegelisahan, takut, bingung, stres, ya, yang sangat mempengaruhi keseharian kita. Bahkan kita sampai merasa sulit untuk makan. Bagi yang sudah merasakan hal ini, satu-satunya jalan keluar adalah meningkatkan aspek spiritual. Kita perlu memperkuat pemikiran kita dan fokus pada hal yang positif. Semakin kita memaksakan pikiran kita untuk merasakan ringan terhadap masalah pinjol, semakin kita bisa menghadapinya. Nah, ini bukan hanya soal melawan pinjol dengan segala upaya, tetapi juga melibatkan dimensi spiritual, ya, mengelola emosi, dan menjaga ketenangan batin dalam membantu kita dalam proses ini. Dan akhirnya, cara sederhananya adalah dengan memperbanyak ibadah, zikir, dan salawat. Percayalah pada pertolongan Allah, bercurhatlah kepadanya terkait masalah pinjol seperti ini, dan minta tolong juga kepada Allah dengan menjaga keseimbangan antara pemikiran yang positif dan kehidupan spiritual kita. Jadi kita dapat membimbing alam bawah sadar kita untuk tetap fokus dan tenang. Oke, itu saja teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.